Salam damai bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan kisah Ron Wyatt dalam mencari barang yang paling sakral bagi bangsa Israel. Tabut Perjanjian. Tuhan sendirilah yang merancang tabut ini, dan di dalam tabut ini tersimpan benda suci dan sakral lainnya. Salah satunya adalah 10 perintah Allah yang ditulis Tuhan sendiri pada 2 lempengan batu. Cerita dimulai. Pada tahun 1978, Ron dan anak-anaknya, Danny dan Ronnie, membuat 2 perjalanan ke Israel. Suatu hari, ia memutuskan untuk pergi jalan-jalan di daerah di sekitar hotel di dekat gerbang Damaskus di Yerusalem. Berjalan sepanjang tambang batu kuno, dikenal beberapa sebagai lereng atau tebing Kalvari, dia memulai bercakap-cakap dengan otoritas lokal tentang barang antik Romawi. Pada satu titik, mereka berhenti berjalan, dan tangan kiri Ron menunjuk ke sebuah situs yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah dan ia menyatakan, itu Goa Yeremia dan tabut perjanjian ada di sana. Meskipun kata-kata ini datang dari mulutnya sendiri, dan tangannya sendiri telah menunjuk, ia tidak sadar telah melakukan atau bahkan mengatakan hal-hal ini. Bahkan, itu adalah pertama kalinya ia pernah berpikir tentang menggali tabut perjanjian. Pria yang bersama dia, juga bereaksi aneh. Dia berkata, itu bagus, kami ingin Anda menggali, dan kami akan memberikan Anda izin, memberi Anda tempat tinggal dan bahkan memberi Anda makanan. Tapi Ron tidak tahu bagaimana harus berpikir, ia tahu itu adalah pengalaman supranatural, tapi apakah itu dari Tuhan, atau apakah itu dari sesuatu hal yang lain? Pada saat ini, Ron telah membuat penemuan besar di Turki, yaitu Bahtera Nuh, dan telah menemukan banyak bagian-bagian kereta di Laut Merah tempat Israel menyeberangi laut. Tapi tidak pernah dia mengalami seperti ini. Rasanya seperti terjadinya petir pada langit biru di hari yang sangat cerah. Dia harus menolak tawaran pria itu, setidaknya sampai dia bisa tahu apakah ada alasan untuk percaya bahwa tabut berada di lokasi itu. Jadi, ia dan anak-anak pulang ke rumahnya di Amerika seperti yang direncanakan. Tapi begitu di rumah, Ron mulai beberapa penelitian yang serius dan belajar. Dalam pencarian di Alkitab, Ron menemukan tempat terakhir tabut itu disebutkan dalam Alkitab. 2 Tawarikh 35, ayat 1-3 berbunyi, kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam, dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan, tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan, Allahmu, dan Israel, umatnya. Dan ditutup dengan ayat yang ke-19 yang berbunyi, Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Ini adalah sekitar tahun 621 sebelum Masehi, hanya 35 tahun sebelum kehancuran Yerusalem dan Bait Tuhan oleh Nebukadnezar, ketika Yehuda pergi ke tahap kedua dari pembuangan Babel mereka. Apa ini memberitahu Ron? Ia mengatakan kepadanya bahwa tabut menghilang dari catatan ilahi antara tahun 621 sebelum Masehi sampai 586 sebelum Masehi. Karena Bait Allah itu benar-benar hancur, tidak ada keraguan bahwa tabut itu tidak ada setelah waktu itu. Selama Ron terus belajar, ia melihat sesuatu, ia menemukan yang aneh dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 13, 2 Raja-Raja 25 ayat 13-18, dan Yeremia 52 ayat 17-23, catatan yang sangat rinci diberikan dari item yang dibawa ke Babel dari rumah raja dan rumah Tuhan, itu bahkan menyebutkan benda-benda kecil seperti sendok dan lain-lain. Tapi tabut ini tidak disebutkan, yang disebutkan hanya daftar hal-hal yang dibawa kembali dari Babel seperti di dalam Esra 1, ayat 7 sampai ayat 11. Karena kita diberitahu dalam Yeremia 27 ayat 21 dan 22 bahwa segala sesuatu dibawa ke Babel dari rumah Tuhan, akan dikembalikan, dan karena tabut tidak termasuk barang-barang yang kembali, ini membuktikan bahwa tabut tidak pernah dibawa ke Babel. Sisak dan Sanherib juga mengambil item dari rumah Tuhan, yang tidak termasuk tabut. Jadi apa yang terjadi? Dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 1, bercerita tentang pengepungan Yerusalem oleh Babel, kita diberitahu bahwa tentara Babel membangun benteng berbentuk lingkaran, yang berarti mereka membangun sebuah tembok pengepungan. Ayat ini lebih lanjut mengatakan bahwa pengepungan berlangsung lebih dari setahun sebelum kota ini diserbu.
Dan dengan ayat ini Ron menemukan bukti yang menunjukkan kepadanya bahwa tabut bisa di lokasi yang telah ia tunjuk. Tentu saja, itu bukan bukti positif untuk Ron, hanya berarti bahwa itu adalah kemungkinan. Apa akibat tembok pengepungan itu terhadap tempat tabut perjanjian? Tembok pengepungan dibangun untuk menyerang tentara di luar tembok kota yang diserang pada jarak yang berada di luar jangkauan senjata yang digunakan oleh kota itu. Senjata-senjata apa saja yang ada selama waktu itu? Di dalam 2 Tawari 26 ayat 14-15 dikatakan, Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar, untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Uzia, yang dibicarakan dalam ayat ini, adalah raja lebih dari 100 tahun sebelum kehancuran Yerusalem, dan kami di sini belajar bahwa mereka telah membuat alat di menara dan benteng yang menembakkan panah dan batu besar. Mesin ketapel mampu mencapai lebih dari 1000 kaki, dan karena itu Ron beralasan bahwa tembok pengepungan akan diposisikan di luar dari berbagai perangkat besar ini, dan karena itu, jauh dari tembok kota dari situs yang telah ditunjuk. Dia menyimpulkan bahwa tabut harus telah disembunyikan antara tahun 18 Yosia, ketika kita diberitahu dia itu dibawa ke kuil Salomo, dan 35 tahun kemudian, ketika kuil dihancurkan. Tabut itu tidak dibawa ke Babel, berdasarkan informasi dari kitab suci yang mengatakan apa yang pergi ke Babel dan apa yang dikembalikan. Tabut kemungkinan besar hanya disembunyikan sebelum penghancuran Bait Allah, ketika Yerusalem dikelilingi oleh tembok pengepungan Babel dan tabut itu tersembunyi di suatu tempat dalam batas-batas tembok kota Yerusalem dan tembok pengepungan Babel. Seluruh kota dan bait suci dihancurkan tahun 586 sebelum Masehi oleh Babel, sehingga tabut ini hanya bisa selamat dari kehancuran atau penjarahan dengan tidak berada di dalam kota. Ron mempercayai situs yang telah ia tunjuk, di luar tembok kota kuno dan di dalam tembok pengepungan. Itu adalah anggapan berdasarkan studi. Namun, itu cukup bagi Ron sebagai dasar keputusan untuk melanjutkan penggalian. Sebelum kita melanjutkan, ada 2 referensi dalam sumber-sumber non-Alkitab yang menarik. Dalam kitab yang kebenarannya diragukan di dalam 2 Makabe 2, kita menemukan catatan yang menunjukkan bahwa Yeremia yang menerima pesan ilahi diminta memerintahkan kaum buangan bahwa kemah pertemuan dan tabut harus pergi bersamanya. Lalu ia pergi ke puncak gunung tempat Musa melihat tanah yang dijanjikan Allah. Ketika ia sampai di gunung, Yeremia menemukan sebuah gua tinggal, ia membawa tenda, tabut, dan mezbah dupa ke dalamnya, kemudian menyegel pintu masuk. Beberapa sahabatnya datang untuk menandai jalan keluar, tetapi tidak dapat menemukannya. Ketika Yeremia mengetahui tentang ini ia menegur mereka, katanya, sampai Tuhan akhirnya mengumpulkan umatnya bersama-sama dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka, tempat itu akan tetap tidak diketahui. Kemudian Tuhan akan membawa hal-hal ini dengan cahaya lagi, dan kemuliaan Tuhan akan muncul dengan awan, seperti yang terlihat baik pada zaman Musa, dan ketika Salomo berdoa agar bait Allah layak ditahbiskan. Kemudian, fakta-fakta yang sama juga ditetapkan dalam catatan resmi Nehemia. Nehemia mengumpulkan sejarah dari raja-raja, tulisan-tulisan para nabi, karya-karya Daud, dan surat-surat kerajaan tentang persembahan kudus. Juga patut diperhatikan, kutipan di 2 Makabe 2 sebelumnya, bisa saja salah diterjemahkan selama bertahun-tahun dan awalnya telah menyatakan bahwa tabut tersembunyi tidak di gunung tempat Musa ketika ia memandang tanah perjanjian, Gunung Nebo, seperti disebutkan dalam Ulangan 32 ayat 49, tetapi sebaliknya bisa berarti bahwa tabut tersembunyi di gunung yang Musa lihat ketika ia memandang tanah yang dijanjikan, sebab dari Gunung Nebo, Musa akan bisa melihat Yerusalem karena ketinggiannya. Dalam buku Sudepigrapal disebut, Paralipomena Yeremia, atau yang berarti, kata-kata sisa Yeremia, juga tertulis bahwa Yeremia, dalam ketaatan kepada perintah Allah, menyembunyikan benda-benda suci dari bait Allah tepat sebelum kehancuran Yerusalem. Sekarang, jika sumber-sumber ini tidak dipercaya sebagai hal yang benar-benar akurat, melihat bagaimanapun juga, mereka telah menunjukkan tradisi ketaatan yang kuat, dan tentang hal yang telah dilakukan Yeremia terhadap tabut dan benda lain dari bait Allah. Apakah ada kebenaran dari kedua sumber ini? Mungkin.
Sejak Yeremia adalah nabi di Yerusalem pada zaman Yosia, ketika tabut itu dibawa kembali ke dalam bait Allah, dan Yeremia terus hidup sampai dengan saat kehancuran Yerusalem, adalah logis untuk percaya bahwa mungkin Tuhan mengarahkan Yeremia untuk menyembunyikan tabut dan barang-barang suci lainnya. Selain itu, Yeremia menulis di dalam Yeremia 3 ayat 16 dikatakan, "Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang, orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali." Implikasinya di sini adalah bahwa pada saat dia menulis ini, pada masa pemerintahan Yosia, mereka masih memiliki tabut di tangan mereka. Dalam Yeremia 3 ayat 6, seluruh bagian ini adalah sebuah permohonan untuk kembali dari kemurtadan mereka, meskipun pembuangan mereka sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Oleh karena itu, mungkin ayat-ayat yang sudah kita bahas tentang tabut perjanjian menjadi prediksi bahwa mereka tidak lagi akan memiliki ketika mereka kembali dari pembuangan. Hanya 2 ayat kemudian, ia menulis. Yeremia 3, ayat 18. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tanah utara, itu Babel di mana mereka akan segera menghabiskan 70 tahun masa pembuangan. Kalau pemahaman ini benar, ini menunjukkan bahwa Yeremia telah memiliki penglihatan bahwa mereka tidak lagi memiliki tabut ketika mereka kembali dari Babel. Bahkan, dalam Yehezkiel, ketika ia memberikan petunjuk tentang bait suci, ia tidak memberikan instruksi tentang tabut perjanjian. Sejak Yerusalem dikelilingi oleh tembok pengepungan Babel selama waktu itu tabut sepertinya telah menghilang. Ron percaya mungkin seseorang telah memindahkan ke lokasi dalam dinding pengepungan dengan tidak terdeteksi. Tetapi kami tidak tahu pasti, dan lagi, sumber dari buku-buku tersebut tidak terinspirasi oleh Roh, jadi kami tidak bisa bergantung padanya. Yerusalem terletak di 2 bukit, secara tradisional disebut sebagai Bukit Moriah dan Bukit Sion. Moriah di sebelah kanan, sedangkan Sion di sebelah kiri, meskipun Alkitab mengacu ke seluruh kota sebagai Sion. Di sebelah paling kanan dapat dilihat awal Bukit Zaitun. Moriah hanya disebut 2 kali dalam Alkitab, pertama sebagai tempat Abraham diperintahkan untuk membawa Ishak dan mempersembahkannya sebagai korban, dan kedua sebagai tempat di mana bait Allah dibangun. Di dalam Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Di dalam 2 Tawarikh 3 ayat 1, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu. Situs tempat Ron menggali merupakan bagian dari perpanjangan sebelah utara Gunung Moriah. Di sisi timur, selatan dan barat Yerusalem adalah lembah yang sangat dalam yang melindungi kota dari penyerbu asing. Tapi di sisi utara, mereka rentan. Oleh karena itu, parit kering, atau parit yang digali dari Gunung Moriah di sebelah utara untuk mencegah musuh bisa mencapai dan menembus dinding sepanjang punggung bukit ini. Kemudian, di waktu yang tidak diketahui, bagian utara dari Moriah sekarang dipisahkan dari kota, digunakan sebagai tambang batu. Dimulai pada ujung selatan bagian itu kini dipisahkan dari Moriah, di sisi barat, batu itu dipotong dari gunung, menurunkan tingkat tanah dari parit yang membentang di luar dari dinding utara. Situs yang Ron tunjuk adalah sepanjang permukaan galian, tebing, dari Gunung Moriah. Sisi tebing ini disebut oleh beberapa orang sebagai tebing Kalvari, karena mengandung wajah tengkorak, di mana banyak orang percaya itu adalah Gunung Golgota tempat Kristus disalibkan. Tempat ini juga berisi situs tradisional disebut Gua Yeremia dan Taman Makam. Tebing itu ratusan meter panjangnya. Dan menurut keyakinan Ron, tempat ini adalah area umum penyaliban, dan juga Taman Makam. Ia juga percaya bahwa Yusuf dari Arimatea pernah memegang tubuh Kristus di tempat ini. Tapi hal-hal ini tidak berhubungan dengan proyek ini. Dia sekarang mencari tabut perjanjian. Penggalian dimulai. Waktu itu Januari tahun 1979 ketika Ron dan anak-anaknya kembali. Salju turun di tanah. Dia sekarang harus memutuskan bagaimana dan di mana untuk memulai. Situs yang telah ia tunjuk telah digunakan sebagai tempat pembuangan sampah dan tampaknya sedikit saja harapan di mata manusia.
Ini terletak di sepanjang tebing di mana tanah bertemu permukaan tebing. Dia telah menyelidiki daerah yang berdekatan dengan tebing curam dan menyadari bahwa tanah telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi hari ini, yang berarti bahwa lantai batu itu berada beberapa kaki di bawah permukaan tanah sekarang. Di masa lalu, Yerusalem telah dihancurkan berkali-kali. Dan metode membangun kembali kota-kota kuno adalah hanya membangun di atas reruntuhan. Saat ini, puing-puing dihapus sebelum membangun kembali, tapi tidak begitu waktu itu. Inilah sebabnya mengapa para arkeolog bisa menemukan bukti-bukti banyak kota yang telah ada di situs yang sama, mereka hanya menggali melalui tingkat masing-masing berturut-turut ke tingkat berikutnya sampai mereka mencapai batuan dasar, yang menunjukkan bahwa mereka telah mencapai kota pertama yang didirikan pada situs tertentu. Situs yang Ron gali memiliki permukaan tanah beberapa kaki lebih tinggi dari lantai tambang di selatan sebelum tembok kota. Jadi, ia dan anak-anaknya mulai untuk menggali lurus ke bawah. Lokasi asli yang ia tunjuk pada tahun 1978 terdapat sebuah batu yang sangat besar yang nyaris terbuka di atas permukaan, dan Ron memutuskan untuk mulai menggali beberapa meter ke kanan. Itu menjadi pekerjaan porsi raksasa buat ketiganya, Ron, Danny dan Ronnie. Mereka akhirnya menyingkirkan bertonton batu dan puing-puing, harus menyaring semua itu untuk setiap artefak. Ini merupakan persyaratan dari Departemen Kepurbakalaan yang akan selalu mereka patuhi. Jadi, mereka menggali lurus ke bawah sepanjang tebing, membentuk dinding curam dengan tanah yang mereka singkirkan. Hampir segera, Ron melihat seperti sebuah rak dari potongan relung wajah tebing. Menggali ke bawah lebih lanjut, ia menemukan ada 3 dari potongan relung muka tebing yang lebih kecil di sisi kanan. Ia yakin bahwa relung ini dibuat pada permukaan tebing untuk tempat, tanda, atau pemberitahuan. Dan karena lokasi di sekitar dari wajah tengkorak, dan karena ada 3 relung, ia percaya bahwa itu adalah tempat di mana pemberitahuan yang menyatakan tindak pidana korban penyaliban dalam 3 bahasa ditempatkan. Dia telah mempelajari informasi yang tersedia di penyaliban Romawi dan telah menemukan bahwa mereka menggunakan bentuk hukuman sebagai alat pencegah kejahatan. Kutipan terkenal Quintilian menjelaskan, setiap kali kita menyalibkan penjahat, jalan raya yang sangat ramai dipilih, sehingga banyak orang akan melihatnya dan dapat tergerak oleh rasa takut, karena semua hukuman tidak berkenaan untuk balas dendam tetapi untuk contoh. Penyaliban Romawi terdiri dari 3 unsur dasar, semuanya dengan sempurna dijelaskan di kisah penyaliban Kristus, pertama didera, kemudian memikul kayu salib sambil dikutuk ke tempat penyaliban, dan akhirnya terhukum dipaku atau diikat pada kayu salib dan kemudian kayu salib ditegakkan pada tempatnya. Tapi faktor yang lain juga terlibat. Untuk membuat jera, maka tindak pidana dari terhukum harus dipasang dan terlihat jelas oleh orang yang lewat. Untuk tujuan ini, mereka menggunakan titilus, yang adalah papan ditutupi dengan gipsum, ditulisi dengan huruf-huruf hitam. Hal ini biasanya dilakukan di depan korban dalam perjalanan ke penyaliban, dan kemudian dipasang di atas salib dan terlihat jelas. Gambaran umum tentang penyaliban Kristus adalah satu tanda yang ditulis oleh Pilatus dipakukan di kayu salibnya di atas kepalanya. Hal ini mungkin telah cukup, namun dalam rangka untuk orang yang lewat dapat membaca tanda-tanda ini, yang ditulis dalam 3 bahasa yang berbeda, tanda itu harus cukup besar, jauh lebih besar daripada pemberitahuan yang ditulis tangan pada kertas. Baru-baru ini kami belajar banyak tentang jarak penglihatan dari tanda-tanda di museum baru kami. Kami memasang tanda-tanda yang tampak sangat besar kepada kita, huruf 6 dan 8 inci, tetapi ketika kita menempatkan mereka di gedung kami dan berjalan di seberang jalan, atau bahkan ke ujung tempat parkir, kami menemukan bahwa mereka sangat sulit untuk dibaca. Sebuah tanda yang ditulis oleh Pilatus pada selembar kertas, dipakukan di kayu salib, akan hampir mustahil untuk dibaca bahkan oleh mereka yang berdiri di depan salib. Tambahkan ke fakta bahwa di Yerusalem, 3 bahasa yang berbeda umum dipakai, Ibrani, Yunani dan Latin, dengan itu menjadi jelas bahwa tanda-tanda di atas kepala Kristus jauh lebih besar daripada yang telah sering kami percaya. Ketika ia pertama kali menemukan relung, ia menempatkan papan di dalamnya untuk tujuan demonstrasi. Menggali lebih dalam, dan menunjukkan bahwa tidak ada ceruk lebih lanjut di bawah ini, dia membuat papan pengumuman dicat dengan 3 bahasa yang mereka atur dan difoto. Tetapi sekali lagi, ini bukan tujuan dari penggalian ini sehingga mereka terus menggali. Kembali ke situs awal, Ron merasa dibenarkan pada awal penggalian beberapa meter dari situs aslinya, karena berada di daerah umum yang sama. Dan dengan penemuan relung, ia puas bahwa belum sepenuhnya upayanya sia-sia,
tapi ia masih memiliki tujuan lain untuk penggalian ini. Ketika mereka mulai menggali di sekitar batu besar memanjang yang keluar dari situs aslinya, ia menemukan bahwa ada cukup ruang di balik itu antara batu besar dan permukaan tebing. Ketika mereka mulai menggali ke bawah, mereka segera tiba di item lain yang menarik. Diukir pada permukaan tebing ada sebuah lubang yang memanjang melalui bagian menonjol batuan memungkinkan tali atau objek serupa yang akan dimasukkan melaluinya. Perhatian besar jelas ditujukan lubang ini yang menunjukkan bahwa ia memiliki fungsi penting, tetapi mereka akan belajar hal itu nanti. Mereka mencapai batuan dasar 38 meter di bawah permukaan tanah sekarang. Dengan hati-hati menghapus puing-puing, mereka menemukan diri mereka dalam lubang berdiameter sekitar 15 kaki dengan bentuk lingkaran dari batu yang mempunyai anak tangga melingkar turun ke bawah. Pada beberapa waktu yang lampau lubang itu telah dimodifikasi dan diplester, digunakan kembali sebagai sebuah waduk. Salah satu dari penjelasan ini akan menjelaskan kehadiran lubang tali terpahat di tebing itu untuk tali yang menarik ember atau kendi yang diturunkan ke dalam lubang untuk mengambil biji-bijian atau air. Ron memahat plester dan menemukan sejumlah besar gerabah di antara kotoran dan puing-puing yang digunakan sebagai isi untuk membentuk sumur tersebut. Ketika ia memberikan potongan-potongan keramik ke dinas antikuitis dan mereka memeriksanya, mereka memberitahu Ron bahwa beberapa dari mereka dari zaman orang Yebus sebelum Daud merebut kota itu. Spesimen tanggal terbaru tersebut berasal dari periode Romawi, yang mengatakan kepada kita bahwa tempat penyimpanan gandum diplester selama zaman Romawi. Menyenangkan memang penemuan-penemuan itu, tetapi hal itu bukan apa yang Ron cari. Ron berpikir batu ini terlalu simetris untuk menjadi batu yang dibentuk alam, sehingga ia memutuskan untuk mengambil dan memeriksanya lebih dekat. Ketika ia mengangkatnya, dia menemukan bahwa itu menutupi lubang persegi dipahat ke dalam batuan dasar. Seperti yang diharapkan, ada banyak kotoran dan puing-puing di mana-mana. Ketika dia memeriksa lubang ini dan membersihkan kotoran di sekitarnya, ia menemukan bahwa lubang itu memiliki retakan besar memanjang keluar dari situ. Ketika mereka menyingkirkan lebih banyak kotoran dan puing-puing, ia menemukan rak seperti mimbar dari batu yang memanjang keluar sekitar 8 meter dari permukaan tebing, dan lubang persegi itu dipahat dalam rak ini. Tidak ada lubang yang lain lagi di rak seperti mimbar, sehingga ia mulai menggali ke dalam tanah di depan dan sejajar dengan platform. Saat itu sekitar 4 kaki sebelum ia sampai ke tingkat yang lebih rendah dari batuan dasar, dan di sini dia menemukan 3 lubang persegi dipahat di batu di depan platform ini. Pengukuran menunjukkan bahwa ketinggian platform dengan lubang persegi dan retakan terletak 5 meter tepat di bawah 3 relung dalam permukaan tebing, yang sekarang di atas permukaan tanah. Kesimpulan sebelumnya bahwa relung adalah untuk tanda-tanda yang menyatakan kejahatan korban penyaliban dalam 3 bahasa Yerusalem sekarang didukung oleh fakta bahwa ia telah menemukan lebih banyak lubang persegi, semuanya sekitar 12-13 inci persegi, dipahat dalam batuan yang dia sangat yakin salib pernah didirikan. Yang satu ditinggikan di atas sisanya pada platform seperti rak dari batuan dasar. Ia percaya, itu tempat Kristus. Struktur bangunan yang masih utuh menunjukkan bahwa bangunan menutupi seluruh situs. Ia menyimpulkan, berdasarkan bukti yang mereka temukan, bahwa gereja Kristen telah dibangun di atas tempat penyaliban Kristus, dinding batu memanjang sepanjang tebing tepat di belakang lubang salib yang berada di area, seperti platform, pada rak batuan dasar. Tampaknya bahwa ini adalah tempat di mana pelaku kriminal besar disalibkan, berada beberapa kaki lebih tinggi di atas orang-orang yang disalibkan di sekelilingnya. Batu altar didirikan di dinding batu, hampir tepat di atas lubang salib yang ditinggikan. Retakan memanjang dari lubang salib pada platform yang lebih tinggi tampak oleh Ron telah disebabkan oleh gempa bumi, itu tidak menunjukkan bukti telah dibentuk dengan pahat. Ketika ia menyingkirkan puing-puing dari lubang salib, akhirnya dia mencapai bagian dasar dan mengukur itu panjangnya 23,5 inci ke dalam batuan dasar padat, sedangkan retakan kelihatannya jauh lebih dalam lagi. Tapi saat ini, dia tidak mencoba untuk membersihkan itu dan ia juga tidak mengukurnya. Ini akan terjadi lebih dari setahun kemudian sebelum dia akan belajar bahwa retakan panjangnya sekitar 20 feet ke dalam batuan dasar. Ron menemukan koin selama penggalian yang membantu untuk mempersempit perkiraan tanggal bangunan itu. Dia menemukan koin Romawi dengan Kaisar Tiberius yang berkuasa pada tahun 14-37 Masehi, yang merupakan koin bertanggal paling tua yang mereka temukan. Koin terbaru berasal dari sekitar tahun 135 Masehi.
Hal ini konsisten dengan sejarah Yerusalem dan menempatkan tanggal bangunan antara waktu penyaliban dan tahun 135 Masehi. Tapi informasi lebih lanjut menunjukkan bahwa bangunan itu kemungkinan besar dibangun setelah tahun 70 Masehi. Sebelum tahun 70 Masehi, ketika kota dan bait Allah benar-benar dihancurkan oleh Jenderal Roma Titus, Yerusalem masih di bawah kekuasaan Romawi dan hukum penyaliban akan tetap digunakan. Yosefus menceritakan bagaimana Titus, selama pengepungan Yerusalem, memiliki sebanyak 500 orang per hari yang disalibkan. Pada saat ini, Ron dan anak-anak telah bekerja selama hampir 2 tahun. Mereka telah mulai pada Januari tahun 1979 dan sekarang akhir 1980. Tentu saja, mereka tidak bekerja terus-menerus. Ron adalah seorang ahli anestesi dengan kewajiban bertugas di rumah sakit. Karena sifat pekerjaannya, ia mampu mengatur waktu untuk datang beberapa kali setahun, tetapi mereka hanya bisa tinggal selama beberapa minggu pada suatu waktu. Dan Ron mulai cemas. Mereka telah membuat beberapa penemuan luar biasa, dan memberikan rincian kepada pemerintah tentang penemuan mereka bersama dengan artefak yang mereka temukan. Beberapa item boleh mereka miliki karena item itu dianggap tidak ada nilai yang signifikan. Tapi mereka sudah menjelajahi seluruh bawah tanah dari permukaan tebing, mencari pintu masuk ke sebuah gua atau terowongan. Jika tabut berada di lokasi itu, tentu akan tersembunyi di sebuah gua, dia beralasan. Akhirnya, mereka terus mencari. Ron berkomentar kepada anak-anak bahwa ia terkesan mereka harus menerobos batu tebing. Ronnie mengatakan ia berpikir itu adalah ide yang baik, tapi Ron menolak. Batuan itu sangat keras dan dia tahu pekerjaan akan sulit. Akhirnya, saat Danny mengatakan kepada ayahnya bahwa dia juga percaya yang mereka harus lakukan adalah menerobos tebing, Ron melunak dan setuju. Itulah satu-satunya pilihan yang ada. Dengan palu dan pahat, mereka mulai pekerjaan mereka. Itu tidak lama setelah mereka menerobos batu ke ruang terbuka. Dengan memperbesar lubang, mereka melihat di belakangnya sebuah gua dengan sekitar 15 kaki tingginya dan lebar yang kira-kira sama. Merangkak melaluinya, mereka akhirnya berada di dalam perut gunung yang sebenarnya disebut Moriah. Selama hampir 2 tahun, mereka telah ada di terowongan bawah tanah, menemukan artefak dan mengungkap struktur menarik hampir setiap hari. Tapi sekarang, mereka berada dalam gua tandus yang mana mereka akan segera belajar bahwa itu merupakan bagian yang sangat kecil dari gua alam dan terowongan sarang lebah yang sangat luas dalam gunung. Selama hampir 1 tahun, mereka mengeksplorasi daerah ini, tidak menemukan bukti adanya kehadiran manusia. Terowongan alam ini tidak semuanya terhubung satu sama lain, dan mereka menghabiskan berjam-jam memahat melalui dinding gua, mencari terowongan yang berdekatan yang akhirnya mereka temukan. Tapi mereka tidak menemukan apapun yang lain. Tahun 1981 berakhir, Ron dan anak laki-lakinya mengambil liburan musim dingin mereka untuk datang ke Yerusalem dan bekerja. Meskipun di sana musim dingin, namun dalam sistem gua suhu selalu sangat nyaman dan konstan, baik pada musim panas maupun musim dingin. Tapi pekerjaan itu mulai menimbulkan korban pada mereka bertiga. Mereka semua mulai demam dan sedikit menggigil. Mereka telah menghirup debu selama bertahun-tahun di terowongan yang terbatas mungkin menyebabkan gejala seperti pneumonia pada mereka. Akhirnya, pada malam Natal, Ron harus mengirim Ronnie kembali ke Amerika karena dia sakit. Danny harus mengikuti pada malam Tahun Baru. Ron juga sakit tetapi ini adalah perjalanan yang sangat khusus. Sekarang, Ron telah menggali untuk waktu yang lama. Dia mulai bertanya-tanya apakah ia membuang-buang waktu dan salah menafsirkan apa yang ia lakukan. Dia, seperti biasa, berdoa dan meminta untuk mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum ia menjadwalkan perjalanan Desember tahun 1981 itu. Kali ini, meskipun ia masih tidak mendengar ada suara yang terdengar, dalam pikirannya datang janji bahwa ia akan menemukan tabut perjanjian pada perjalanan itu. Dan ia percaya dengan segenap hatinya bahwa itu adalah janji dari Tuhan. Tetapi keadaan bisa tampak buruk. Danny dan Ronnie berdua sangat sakit, dan Ron mungkin sama sakitnya tapi jauh lebih gigih, atau keras kepala, dia tetap bekerja. Karena sendirian tanpa anak-anak, ia membutuhkan bantuan. Ketika menggali selama bertahun-tahun, ia telah mempekerjakan penduduk setempat untuk membantu, sebagian besar pada pekerjaan di atas tanah, seperti pengangkutan dari puing-puing. Ini adalah syarat supaya mereka diizinkan untuk melanjutkan.
Dan mereka memindahkan berton-ton tanah dan puing-puing selama bertahun-tahun yang membutuhkan bantuan lokal dalam pengangkutan. Dia bertemu seorang pemuda setempat yang telah didapati sangat jujur dan dapat dipercaya, dan dia mulai menggunakan dia dalam penggalian yang sebenarnya ketika Ronnie dan Danny tidak ada. Bagi Anda yang telah membaca catatan kita tentang Gua Mahpela, penggalian telah diperkenalkan kepada pria Arab muda, yang kami sebut dengan nama Yakobus, untuk melindungi dia dan identitas keluarganya. Keluarganya memiliki tanah yang berisi gua makam di Hebron yang kita yakini sebagai Gua Mahpela sejati. Selain mendapatkan kepercayaan Ron, Yakobus, bertubuh kecil dan ramping, sempurna untuk menyusup melalui terowongan sempit penggalian. Dan Yakobus itulah yang Ron sewa untuk membantu dia saat Danny dan Ronnie absen. Ron dan anak-anak sudah menjelajahi sebagian besar terowongan selama tahun lalu, tapi selalu ada yang belum. Ron mempunyai rencana perjalanan ini adalah untuk tidak meninggalkan kemungkinan yang belum diselidiki. Dia dan Yakobus merangkak melalui sistem terowongan yang lebih luas dan besar. Ron akan memutuskan kemana harus pergi berikutnya, kemudian Ron dan Yakobus akan mengikuti terowongan itu. Jika dan ketika mereka menemukan lubang kecil, Ron akan memperbesar lubang sehingga cukup bagi Yakobus ini bisa merangkak melaluinya. Dan Yakobus dengan hati-hati akan memeriksa dan melaporkan segala yang ia lihat kepada Ron. Mereka mengikuti salah satu jalan sangat sulit yang membawa mereka melalui cerobong asap, yang memanjang lurus ke atas dan sebuah terowongan sempit yang begitu kecil sehingga Ron harus menarik dan menahan napas untuk dapat melaluinya. Ron harus berhenti untuk mengambil napas, dan terkadang ketika Ron menghirup napas di dalam terowongan yang begitu sempit itu, terkadang Ron tidak bisa mengisi paru-paru sepenuhnya. Ketika mereka berhasil melewatinya, Ron melihat pembukaan yang sangat kecil di dinding terowongan yang mereka masuki sekarang. Langsung di depan itu ada stalaktit sekitar 16 inci panjangnya yang hampir tampak, menjaga lubang kecil. Dia mengetuk stalaktit sampai lepas dan akhirnya membawanya pulang di mana kita masih memiliki sampai hari ini. Mengintip melalui lubang kecil, ia tidak bisa melihat apa-apa. Jadi, dia memperbesar sampai cukup untuk mengintip masuk. Semua yang bisa ia lihat dengan bantuan cahaya senter adalah ruangan yang benar-benar penuh batuan seukuran lebih besar dari kepalan tangan, dengan sekitar 18 inci jarak dari antara bebatuan dan langit-langit. Ini tidak terlihat menjanjikan sama sekali, tapi Ron sudah berniat untuk tidak meninggalkan apapun yang belum dia jelajahi. Jadi dia memperbesar lubangnya, cukup untuk Yakobus dapat merangkak melaluinya. Hampir segera setelah Yakobus merangkak melalui lubang kecil, ia panik dan tergopoh-gopoh keluar, gemetar dan berteriak, "Apa di sana? Apa di sana? Aku tidak mau kembali ke sana." Ron melihat di matanya ketakutan, yang sangat dan tak terucapkan. Yakobus mengatakan ia belum melihat apa-apa. Tapi apapun yang ia alami itu nyata, karena dia meninggalkan tidak hanya ruangan itu saja, tapi seluruh sistem gua dan tidak pernah kembali. Reaksi Yakobus inilah yang memicu kegembiraan dalam keraguan Ron. Ia tidak akan memeriksa ruang itu jika tidak karena ketakutan Yakobus. Sekarang sendirian dalam sistem gua yang luas, dia mengambil palu dan pahat dan memperbesar lubang, merangkak melaluinya. Dengan hanya sekitar 18 inci ruang kosong, ia harus berbaring di perutnya dan tidak bisa membawa apa-apa kecuali senter di tangannya untuk penerangan. Berharap setelah apa yang terjadi pada Yakobus, dia melihat arlojinya, pukul 14, Rabu, tanggal 6 Januari tahun 1982. Senter bersinar turun melalui tumpukan banyak batu-batu besar, matanya sekilas melihat sesuatu yang berkilauan. Dia mulai perlahan menyingkirkan batu satu demi satu dan menemukan beberapa kayu kering membusuk tepat di bawah batu, dan kemudian juga beberapa sisa-sisa kulit kering hewan yang membusuk dan berubah menjadi serbuk ketika ia pindahkan. Kulit hewan itu menutupi meja berlapis emas dengan cetakan timbul di sisinya yang terdiri dari pola berselang-seling antara lonceng dan buah delima. Hanya beberapa saat kemudian ia menyadari bahwa setidaknya ini adalah benda suci dari Bait Allah pertama. Tapi ia dalam ruang yang terbatas, ia tidak bisa mengungkap seluruh meja. Setelah pemeriksaan lebih dekat, Ron kemudian menyimpulkan bahwa ini adalah meja roti sajian. Dengan adrenalin mengalir melalui pembuluh darahnya dan pengharapan yang besar, ia memandang sekeliling untuk melihat apa lagi yang bisa dilihat, yang mana tidak banyak. Dia menyorotkan senternya ke sekitar area terbuka dan kemudian ke langit-langit. Di sana, ia melihat sesuatu yang tertangkap matanya, itu adalah celah di langit-langit dengan substansi hitam dalam retakan. Merangkak perlahan dan menyakitkan di atas batu ke bagian belakang ruangan,
ia melihat kotak batu memanjang melalui bebatuan. Kotak ini memiliki penutup atas dari batu datar yang pecah menjadi dua dan bagian yang lebih kecil itu bergeser ke samping, menciptakan pembukaan ke dalam kotak batu. Tapi tutup atas itu terlalu dekat langit-langit sehingga sulit baginya untuk melihat ke dalam. Namun ia tahu bahwa retakan di langit-langit tepat berada di atas bagian tutup batu yang retak, dan substansi hitam jatuh dari celah ke dalam kotak dan sebagian telah memercik ke tutupnya. Pada saat ini Ron ingat, bahwa dia pingsan. Ketika ia sadar, pukul 14.45, Ron menyadari bahwa retakan di langit-langit adalah akhir dari celah yang ia temukan pada lubang tempat salib ditegakkan beberapa feet di atasnya, dan substansi hitam adalah darah yang jatuh melalui celah ke dalam kotak batu. Dia tahu tabut itu ada dalam kotak batu. Tetapi kenyataan yang luar biasa adalah bahwa darah Kristus benar-benar jatuh ke tutup pendamaian. Sekitar 45 menit telah berlalu sejak ia memasuki ruangan, namun dalam waktu yang singkat, dia menjadi saksi pertama untuk pemenuhan harfiah dari semua pengorbanan yang dibuat oleh umat Tuhan sejak Adam dan Hawa, dan kemudian secara khusus diatur oleh Tuhan sendiri, dalam hukum sistem korban, dalam kitab Imamat. Sekarang ia tahu mengapa ia dan anak-anak harus melakukan penggalian 3 tahun terakhir yang mana ia kadang-kadang merasa tak berguna. Jika mereka tidak menemukan pertama, relung yang dibentuk, dan kemudian retakan gempa di lubang tempat salib didirikan, Ron tidak akan memahami dan mengenali apa yang sedang dilihatnya saat ini. Dan janji yang telah Ron terima sudah digenapi, ia menemukan tabut perjanjian pada penggalian kali ini. Kondisi ruangan, benar-benar penuh dengan batu menyisakan ruang kosong sebesar 18 inci dari langit-langit, membuat mustahil bagi Ron untuk melakukan hal lain. Dia tidak bisa melihat akan ada cara yang memungkinkan bisa membawa apapun kecuali pintu masuk yang sebenarnya ke ruang ini ditemukan. Dia memanjat keluar melalui lubang kecil, kembali melalui serangkaian terowongan berliku-liku, dan Ron menyegel lubang itu dengan batu. Untuk orang yang mencari melalui terowongan, akan muncul kesan bahwa lorong itu berakhir dengan mendadak. Namun, batu itu bisa dengan mudah disingkirkan oleh Ron saat ia kembali. Ron tidak melaporkan pengalamannya kepada siapapun pada waktu itu. Dia perlu waktu untuk berpikir dan akan lama sebelum pikirannya berhenti berputar dengan segala yang telah ia alami. Dia berharap menemukan tabut dan membawa keluar, tapi yang kini tampak tidak mungkin. Dia membuat beberapa perjalanan lagi ke dalam ruangan, dan akhirnya melaporkan ke pihak berwenang seperti apa yang dia temukan. Mungkin tidak bisa percaya apa yang telah Ron temukan, atau mungkin akan timbul masalah baru bila hal ini diketahui umum. Atasannya menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang penemuannya. Namun, sudah terlambat untuk itu karena Ron telah mengatakan kepada beberapa orang dan ia menceritakan fakta ini kepada mereka. Menyadari bahwa sudah terlanjur, mereka kemudian memerintahkannya untuk tidak mengungkapkan rincian lebih detail daripada yang sudah terungkap. Saatnya tiba ketika Ron memberikan sesuatu kepada pihak berwenang dari penggalian yang mana meyakinkan mereka bahwa ia sudah menemukan beberapa item dari barang-barang bait suci pertama. Kemudian rencana dirancang oleh pemerintah untuk menguji dan pengumuman. Mereka ingin hati-hati menentukan reaksi publik bahwa tabut perjanjian sudah ditemukan. Para pejabat yang berurusan dengan Ron adalah pejabat pemerintah yang penting, terkait dengan kesejahteraan rakyat, dan mereka menyadari bahwa pengumuman itu kemungkinan besar akan memicu bentrokan berdarah antara mereka yang ingin segera menghancurkan masjid di gunung itu untuk membangun kembali Bait Allah. Upaya mereka untuk menguji reaksi publik atas pembangunan kembali Bait Suci yang baru, sudah dapat dipastikan akan mengakibatkan banyak pertumpahan darah, dan akan banyak kematian.